Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Ada yang masih ngantuk? Atau ada yang udah semangat banget nih kayak gini? Atau mungkin ada yang deg-degan nungguin kita presentasi? Atau ada yang masih tegang karena tadi abis kuis? Yuk semangat teman-teman, tolong disimak dengan baik ya presentasi dari kelompok kami hari ini. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai landasan historis pendidikan yang beranggotakan 4 orang. Saya Dinda Anjani dan ada rekan-rekan saya Mutiara Eva, Aulia Nuha, dan Ataya Sasadila. Yang akan kami bahas ialah pendidikan zaman pendudukan asing, pendidikan nasional proklamasi sampai RIS, perkembangan pendidikan Indonesia di demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan perkembangan pada zaman Orde Baru. Pendidikan zaman pendudukan asing, kedatangan orang Portugis. Pada awal abad ke-16, bangsa Portugis datang ke Indonesia, kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Selain untuk berdagang, kedatangan mereka juga disertai oleh misionaris yang bertugas menyebarkan agama Katolik. Pada akhir abad ke-16, mereka meninggalkan Indonesia karena sering mendapat pemberontakan, terutama dari Sultan Ternate, karena perdagangan rempah-rempah sudah tidak menguntungkan lagi, dan mereka juga kalah dalam peperangan melawan Belanda. Pengaruh bangsa Portugis dalam bidang pendidikan yang utamanya ialah berkenaan dengan penyebaran agama Katolik. Demi kepentingan tersebut, tahun 1536 mereka mendirikan sekolah di Ternate dan didirikan pula di Solor. Kurikulum pendidikan yang mereka pakai berisi pendidikan agama Katolik ditambah pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan diberikan bagi anak-anak masyarakat yang termuka pada saat itu. Pendidikan yang lebih tinggi diselenggarakan di Goa. Portugis di Asia, para pemuda yang berbakat dikirim ke sana untuk dididik. Pada tahun 1546, di Ambon telah ada 7 kampung yang penduduknya memeluk agama Nasrani Katolik. Yang selanjutnya ialah zaman VOC. Sebagai perusahaan dagang, wajar jika VOC memiliki tujuan komersial, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan Belanda. Pemerintah tidak ikut campur dalam penyelenggaraannya, sehingga gereja memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan pendidikan. Adapun yang menjadi tujuan pendidikan pada zaman VOC, yang pertama untuk mengembangkan ajaran Kristen Protestan. Yang kedua, pendidikan yang diberikan kepada bumi putra untuk mendapatkan tenaga pembantu tangan yang murah yang dapat dikerjakan di VOC. Jenis-jenis sekolah ada 4. Yang pertama, pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang sudah seperti teman-teman tahu, yang pendidikannya dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang kedua, ada sekolah Latin. Sekolah itu dimana sekolah yang mempersiapkan untuk melanjutkan studi ke universitas yang pelajarannya disampaikan dengan bahasa Latin. Yang ketiga adalah Seminarium Theologica, ialah sekolah yang diselenggarakan oleh pihak Kristen, baik Kristen Protestan ataupun Katolik, untuk mendidik calon pemimpin agama. Sekolah tersebut juga kadang sering disebut sekolah teologi. Yang selanjutnya ialah Akademi Pelayaran. Pemerintah Hindia Belanda. Pada akhir abad 18, perusahaan VOC mengalami kemunduran yang akhirnya pada tahun 1799 VOC dibubarkan. Yang selanjutnya pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan atas Indonesia. Sejak itu, Indonesia menjadi jajagan langsung dari pemerintah Belanda. Bersama dengan itu, Eropa telah terjadi perubahan dalam alam pikiran yang baru, padahal itu sebetulnya telah terjadi sejak abad ke-17, yaitu Aufklärung, yang berarti fajar, perang, dan merupakan abad akal. Manusia tidak lagi merasa diawasi, dipengaruhi, dan ditentukan oleh kemauan-kemauan di luar dirinya. Ciri persekolahan dalam pemerintahan Hindia Belanda, yang pertama, sekolah bersifat dualistis, yang artinya bersifat ganda dalam sifat-sifat ataupun hal pikiran yang lain. Karena dalam tata kehidupan masyarakat dalam pemerintah Hindia Belanda pada saat itu berlaku beberapa sistem hukum yang berlaku menurut level ataupun strata, seperti pembagian golongan Eropa, golongan Timur, golongan Barat, maupun golongan bumi putra. Yang selanjutnya adalah sekolah bersifat sekuler, yang artinya kebebasan dari aturan-aturan agama. Sekolah lebih banyak didasarkan kepada kebudayaan Barat pada saat itu daripada didasarkan pada kebudayaan Indonesia. Sekolah pemerintah kurang memperhatikan pelajaran keterampilan, sehingga kurang untuk bekal hidup setelah keluar dari sekolah. Sekolah pemerintah kurang memperhatikan pendidikan untuk kaum wanita, apalagi kaum bumi putra.
Jenis-jenis sekolah. Yang pertama, sekolah untuk orang Eropa. Ada sekolah dasar yang pertama kali dibuka pada tanggal 24 Februari tahun 1817. Kemudian ada sekolah lanjutan yang didirikan pada tahun 1860. Yang kedua, ada sekolah untuk Bumi Putra. Ada sekolah rakyat yang dilaksanakan setelah keluar keputusan Raja nomor 95 tahun 1848. Ada sekolah raja yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintah dan kepentingan Belanda sendiri, diperuntukkan bagi anak-anak Bumi Putra kepala daerah dan orang-orang terhormat lainnya. Yang ketiga, ada sekolah lanjutan yang baru ada pada abad ke-20, yaitu pada tahun 1914. Yang ketiga, ada sekolah kejuruan, ada sekolah pertukangan, sekolah pendidikan guru, dan sekolah gadis. Ada pendidikan Hindia Belanda sejak 1900. Yang pertama ada lahirnya politik etis. Kemudian ada landasan dan tujuan pendidikan. Landasan pendidikannya yaitu etis atau etis kurs. Pertama, pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan Bumi Putra, sehingga diharapkan bahasa Belanda dapat dijadikan bahasa pengantar di setiap jenis sekolah. Yang kedua, pemberian pendidikan rendah bagi golongan Bumi Putra disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tujuan pendidikannya yaitu untuk memenuhi keperluan tenaga buruh demi kepentingan kaum bermodal Belanda. Berikutnya, ada jenis-jenis persekolahan. Pada masa itu, Belanda masih mempertahankan stratifikasi sosial masyarakat yang digolongkan menjadi 3 golongan. Pertama, ada golongan Eropa, yaitu khusus orang Belanda dan golongan teratas. Yang kedua, asing di luar Eropa, ditujukan kepada masyarakat Cina, India, dan Arab. Kemudian ada golongan Bumi Putra. Belanda masih membuat golongan dari Bumi Putra ini menjadi 2, yaitu bangsawan dan rakyat jelata. Untuk jenis pendidikannya ada pendidikan rendah, pendidikan lanjutan atau menengah, pendidikan kejuruan, dan pendidikan tinggi. Kemudian ada pendidikan swasta oleh Bumi Putra. Telah dikemukakan bahwa pendidikan kolonial Belanda bercirikan beberapa hal, diantaranya pendidikan bersifat dualistis. Pendidikan bersifat sekuler, di sekolah tidak diperbolehkan diberikan pelajaran agama, menurut ketetapan Raja tahun 1871. Pendidikan bersifat atas kebudayaan Eropa, tidak atas kebudayaan Indonesia. Dan yang terakhir, pendidikan bersifat intelektualistis dan verbalistis. Pendidikan swasta oleh Bumi Putra ini ada Muhammadiyah, dengan dasar pendidikan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tujuan pendidikannya mengembalikan amal dan perjuangan umat Islam kepada sumber Al-Quran dan Sunnah, menafsirkan ajaran-ajaran Islam secara modern, memperbaharui sistem pendidikan Islam secara modern, dan membebaskan umat dari ikatan-ikatan tradisional. Selanjutnya ada Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan Ki Pronowidigo, Sutatmo Suryokusumo beserta kawan-kawan lainnya. Dengan asas pendidikan, hak seseorang untuk mengatur dirinya sendiri, pelajaran berarti mendidik anak akan menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Pendidikan berdasarkan kebudayaan sendiri selaras dengan kodrat manusia. Pendidikan ditujukan kepada golongan rakyat yang terbesar. Pelaksanaan pendidikan dilaksanakan atas kekuatan sendiri. Pendidikan harus dipikul sendiri dengan pendapatan uang biasa. Dan yang terakhir, pendidikan harus mengabdi sepenuhnya kepada sang anak. Adapun dasar pendidikannya yaitu kodrat alam, kemerdekaan, kebangsaan, kebudayaan, dan kemanusiaan. Tujuan pendidikan dari Taman Siswa adalah untuk mendidik anak agar percaya kepada kekuatan sendiri, tidak menggantungkan diri kepada kekuatan orang lain, dan atas dasar kebudayaan bangsa sendiri. Peranan pendidik Taman Siswa yaitu Tutwuri Handayani, Ing Madya Mangunkarso, dan Ingarso Sungtulodo. Dan yang terakhir ada INS, yaitu Indonesia Netherlands School yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tahun 1926.
Ada dasar pendidikan INS. Yang pertama, pendidikan logis dan rasional, keaktifan atau kegiatan, pendidikan kemasyarakatan, memperhatikan bakat anak, menentang intelektualisme, pendidikan keindahan diperlukan sungguh-sungguh. Ini terbukti dengan dipentingkannya ekspresi. Rasa tanggung jawab dikembangkan dalam berbagai keaktifan agar anak didik berani berdiri sendiri. Dan yang terakhir, peranan keagamaan diberikan kesempatan berkembang luas dan bersih, jauh dari kepicikan dan kekotoran. Adapun tujuan pendidikannya adalah mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendidik para pemuda agar mereka berguna untuk masyarakat, menanamkan kepercayaan terhadap dirinya sendiri dan berani bertanggung jawab, dan yang terakhir dapat membiayai dirinya sendiri. Masa pendudukan Jepang. Jepang memperkenalkan militerisme dengan landasan ideal dalam pemerintahannya di Indonesia. Landasan itu ialah kemakmuran bersama Asia Timur Raya yang berpusat di Jepang, Manchuria, dan Cina. Landasan dan tujuan pendidikan. Landasan ideal pendidikan pada masa Jepang disebut Hakoichu, yaitu bangsa Indonesia bekerja sama dengan bangsa Jepang dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Dan tujuan pendidikan di Indonesia adalah menyediakan tenaga sukarela dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kemenangan Jepang dalam melawan tentara sekutu, yaitu Inggris dan Amerika Serikat. Kemudian, sistem persekolahan di masa pendudukan Jepang banyak mengalami perubahan karena sistem penggolongan baik menurut bangsa maupun status sosial dihapus. Jenis sekolah hanya ada sekolah rakyat 6 tahun, SMP 3 tahun, sekolah menengah tinggi 3 tahun. Kemudian pada zaman Jepang didirikan sekolah pelayaran dan sekolah pelayaran tinggi. Hal-hal yang menguntungkan yaitu bahasa Indonesia berkembang secara luas, buku-buku bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seni bela diri dan perang dimiliki para pemuda Indonesia, perasaan rindu kepada budaya dan kemerdekaan berkembang dan bergejolak luar biasa, diskriminasi menurut golongan penduduk, keturunan dan agama ditiadakan, bangsa Indonesia dilatih dan dididik untuk memegang jabatan pimpinan walaupun di bawah pengawasan orang-orang Jepang. Dan yang terakhir, sekolah-sekolah diseragamkan dan dinegrikan. Baik, selanjutnya ada Pendidikan Nasional Indonesia tahun 1945 sampai 1950 dari proklamasi sampai RIS. Perlu kita ketahui bahwa proklamasi kemerdekaan ini menimbulkan hidup baru dalam segala bidang kehidupan bangsa Indonesia termasuk di bidang pendidikan. Tujuan dan dasar pendidikan selama masa negara kesatuan, tujuan pendidikan belum dirumuskan secara jelas dalam undang-undang. Tujuan pendidikan hanya digariskan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dalam bentuk Keputusan Menteri tanggal 1 Maret 1946, yaitu warga negara sejati yang menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara. Sedangkan dasar pendidikan adalah Pancasila seperti yang terumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Sistem persekolahan Indonesia akhirnya mengkristal pada tahun 1945 hingga 1950 dengan penjenjangan sebagai berikut, yaitu ada pendidikan rendah, sekolah rakyat, pendidikan menengah, ada umum, kejuruan dan keguruan, lalu pendidikan tinggi, ada perguruan tinggi, universitas, sekolah tinggi, dan akademi. Penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan selama masa 1945 hingga 1950 mengacu pada 10 hal yang diajukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Lalu ada pendidikan masyarakat, lalu ada pendidikan tinggi yang terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan tinggi Republik dan pendidikan tinggi di daerah pendudukan Belanda. Lalu ada penyelesaian bekas tentara pelajar pejuang bersenjata.
selama masa perjuangan mempertahankan keberadaan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus sampai penyerahan kedaulatan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 27 Desember 1949, banyak pelajar dan mahasiswa yang berhenti belajar dan menjadi tentara pelajar. Setelah penyerahan kedaulatan, mereka diberi kesempatan untuk memilih 3 alternatif, yaitu meneruskan karir di dalam angkatan bersenjata, atau melanjutkan studi, atau kembali ke masyarakat dengan mencari penghidupan sebagai warga masyarakat biasa. Selanjutnya ada dasar pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1950, dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Pasal 3, tujuan pendidikan dan pengajaran membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Lalu ada kurikulum pendidikan, yakni kurikulum SR 1947, ada 3 macam struktur program, yakni SR yang mempergunakan pengantar bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, dan Madura pada kelas yang lebih rendah. Lalu SR yang menggunakan pengantar bahasa Indonesia sejak kelas 1, dan SR yang diselenggarakan sore hari oleh karena keadaan terbatas sampai kelas 4, sedangkan kelas 5 dan kelas 6 harus pagi. Lalu ada kurikulum SMA, yakni SMA terdiri atas SMA bagian A, yaitu jurusan sastra, SMA bagian B, jurusan ilmu pasti dan alam. Kurikulum ini berlaku sampai tahun 1952. Kemudian pendidikan Indonesia tahun 1950 sampai 1959 pada demokrasi liberal. Undang-Undang Dasar. Masa demokrasi liberal ditandai dilaksanakannya UUD sementara 1950 yang ditetapkan berlaku sejak 17 Agustus 1950 sebagai Dasar Negara Kesatuan II Republik Indonesia. UUD sementara 1950 merupakan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat yang diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Lalu, tujuan dan dasar pendidikan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Sistem persekolahan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Menurut jenisnya, pendidikan dan pengajaran dibagi atas pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak, pendidikan dan pengajaran rendah, lalu pendidikan dan pengajaran menengah, pendidikan dan pengajaran tinggi, dan pendidikan dan pengajaran luar biasa. Namun, pada tanggal 25 Agustus 1950, sebagai tindak lanjut dari pengumuman bersama Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengeluarkan pengumuman tentang ikhtisar perubahan sekolah-sekolah. Lalu, ada penyelenggara pendidikan. A. Persiapan kewajiban belajar, yakni pada tahun 1950, dalam rangka pendidikan dan pengajaran untuk semua warga negara, disiapkan suatu rencana 10 tahun kewajiban belajar. Lalu ada pendidikan agama, pendidikan masyarakat, dan partisipasi pendidikan swasta seperti bentuk meneruskan kegiatan yang telah ada sebelumnya maupun dalam bentuk mendirikan sekolah-sekolah baru. Lalu ada Pendidikan Indonesia Merdeka tahun 1959 sampai 1965 atau disebut demokrasi terpimpin. Tujuan dan dasar pendidikan berlandaskan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang mulai berlaku lagi mengganti Undang-Undang Dasar sementara melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sistem persekolahannya terdiri dari prasekolah, sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah lanjutan tingkat atas, sampai perguruan tinggi. Yang ketiga ada penyelenggara pendidikan. Pendidikan pada masa demokrasi terpimpin diselenggarakan antara lain dalam bentuk
Yang pertama ada Sabta Usaha Tama. Sabta Usaha Tama didirikan sebagai usaha menyesuaikan pendidikan nasional dengan pertimbangan politik pada masa itu. Lalu ada Pancawardhana, yaitu Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, nomor 2, 17 Agustus 1961. Lalu ada POMG. Kegiatan ini dibentuk sebagai wadah untuk mewujudkan dan memelihara hubungan erat antara orang tua murid dan sekolah. Lalu ada pendidikan masyarakat, yaitu pendidikan non-formal atau di luar sekolah. Lalu selanjutnya ada kurikulum pendidikan. Selama demokrasi terpimpin, terjadi perubahan kurikulum, mulai jenjang SD sampai jenjang sekolah lanjutan tingkat atas. Seperti yang bisa Anda lihat, kurikulum yang berlaku pada saat itu adalah kurikulum tahun 1964 yang merupakan penyempurnaan dari rencana pelajaran sebelumnya. Dalam rencana ini, pemerintah memfokuskan pada pengembangan daya cipta, rasa karsa, karya, dan moral. Inti dari kurikulum ini bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 bahwa perguruan tinggi menjadi dasar formal sistem persekolahan pada zaman demokrasi terpimpin. Lalu ada Pendidikan Nasional Indonesia Merdeka atau zaman perkembangan Orde Baru. Struktur persekolahan pada masa Orde Baru pada dasarnya masih tetap sama dengan struktur yang lama, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961. Tujuan dan dasar pendidikan pada saat itu sesuai dengan TAP MPR RI dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, sistem persekolahan terdiri atas 3 jenjang, yaitu pendidikan dasar terdiri dari SD dan SMP, pendidikan menengah yang mencakup SMU dan SMK, dan pendidikan tinggi terdiri atas program pendidikan akademik dan program pendidikan profesional. Dan yang terakhir ada kebijakan-kebijakan pokok pembangunan pendidikan. Yang pertama ada relevansi pendidikan, pemerataan pendidikan, peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.